Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hopipah. Di sini saya dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Anjak Piutang. Nah, di sini saya sebagai pemateri yang pertama yang akan menjelaskan pengertian anjak piutang. Yang pertama yaitu anjak piutang. Anjak piutang atau disebut juga factoring apabila secara leksikal terdiri dari dua kata, yaitu anja dan piutang. Anja artinya berpindah atau bergerak, sedangkan piutang artinya uang yang dipinjamkan atau yang dapat ditagih dari seseorang. Tagihan uang perusahaan kepada para pelanggan yang diharapkan akan lunas dalam waktu paling lama 1 tahun sejak tanggal keluarnya tagihan. Sehingga secara leksikal anjak piutang artinya perpindahan piutang. Sehingga perjanjian anjak piutang adalah perjanjian yang mendasari perpindahan tagihan sejumlah piutang kepada pihak lainnya. Adapun beberapa pengertian dari anjak piutang, salah satunya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perusahaan Pembiayaan Pasal 1 bahwa anjak piutang atau factoring adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Maksud dan tujuan dari adanya pengalihan piutang ini adalah agar beban utang yang ditanggung oleh pihak nasabah atau customer sehingga dapat ditalangi oleh perusahaan pembiayaan atau faktor, sehingga penjual piutang atau klien dapat segera mendapatkan uang tunai dari hasil penjualan tersebut. Ini dikatakan pengalihan piutang karena perjanjian ini jual beli secara tidak tunai atau ini terjadi sebelum adanya perjanjian lainnya yang menyertainya. Poin yang kedua yaitu kegiatan anjak piutang. Kegiatan utama perusahaan anjak piutang ini adalah mengambil alih pengurusan piutang suatu perusahaan dagang, suatu tanggung jawab tertentu, tergantung kesepakatan kepada pihak kreditor atau pihak yang punya utang. Kegiatan anjak piutang ini di Indonesia diatur berdasarkan surat keputusan Menteri. Keputusan Menteri Keuangan tersebut disimpulkan bahwa kegiatan anjak piutang ini meliputi kegiatannya yang pertama yaitu pengambilalihan tagihan suatu perusahaan dengan fee tertentu. Yang kedua yaitu pembelian piutang perusahaan dalam suatu transaksi perdagangan dengan harga yang sesuai dengan kesepakatan. Nah, yang ketiga yaitu pengelola usaha penjualan kredit suatu perusahaan. Artinya, perusahaan anjak piutang dapat mengelola kegiatan administrasi kredit suatu perusahaan sesuai kesepakatan. Adapun keuntungan yang diperoleh perusahaan anjak piutang ini antara lain berbagai biaya yang dikenakan terdapat kepada kliennya. Biaya-biaya yang dikenakan itu terdiri atas yang pertama yaitu jasa penagihan, yaitu biaya yang dibebankan oleh perusahaan anjak piutang kepada kliennya yang dikenal dengan istilah fee, dan besarnya dihitung berdasarkan persentase maupun tergantung dari kesepakatan bersama. Yang kedua yaitu biaya administrasi, yaitu biaya yang diterima oleh perusahaan anjak piutang setelah melakukan pengelolaan perusahaan kreditur oleh klien dan besarnya tergantung dari kesepakatan yang dibuat bersama. Kegiatan anjak piutang dilakukan sesuai dengan perjanjian yang ada di dalamnya. Terdapat berbagai macam fasilitas yang diberikan oleh perusahaan anjak piutang kepada kliennya. Saya akan melanjutkan presentasi dari Hafifah, yaitu C. Para pihak yang terlibat dan fasilitas yang diberikan dalam anjak piutang. Dari beberapa pengertian yang telah disampaikan bahwa dapat diuraikan para pihak yang terlibat dalam anjak piutang itu perusahaan piutang merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan dalam jangka pendek dari suatu perusahaan. Kedua, penjual piutang atau klien adalah perusahaan yang menjual atau mengalihkan piutang atau tagihan kepada perusahaan faktoring. Yang ketiga, nasabah adalah pihak yang berhutang kepada klien sehingga hutang dialihkan atau dijual kepada faktoring. Para pihak yang melakukan proses kegiatan anjak piutang dapat berlokasi di wilayah negara yang sama maupun di wilayah negara yang berbeda. Apabila kita tinjau dari segi geografis, dari para pihak yang terlibat dalam kegiatan anjak piutang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu domestic factoring ialah para pihak yang melakukan kegiatan anjak piutang yang berkedudukan di wilayah negara yang sama, dan yang kedua international factoring
ialah para pihak yang melakukan kegiatan anjak piutang yang berbeda wilayah negara, terutama perbedaan kedudukan klien dengan kedudukan customer. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan saya, yaitu tentang fasilitas-fasilitas yang diberikan dalam kegiatan anjak piutang. Fasilitas yang diberikan dalam kegiatan anjak piutang ini dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, berdasarkan pemberitahuan. Berdasarkan pemberitahuan ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu disclosed dan undisclosed. Disclosed mempunyai pengertian penagihan piutang dengan sepengetahuan debitur, sedangkan undisclosed mempunyai pengertian penagihan piutang tanpa sepengetahuan debitur. Yang kedua, berdasarkan tanggung jawab. Berdasarkan tanggung jawab ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu with recourse dan without recourse. With recourse adalah penanggungan risiko kepada klien jika debitur tidak dapat melunasi segala kewajibannya dan perusahaan anjak piutang akan memberikan tanggung jawab kepada penagih. Sedangkan without recourse adalah penanggungan risiko kredit kepada perusahaan anjak piutang sepenuhnya. Berikutnya adalah berdasarkan wilayah. Berdasarkan wilayah ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu domestic factoring sama international factoring. Domestic factoring yaitu perusahaan anjak piutang hanya beroperasi di wilayah Indonesia saja. Sedangkan international factoring ialah perusahaan anjak piutang yang kegiatannya dapat dilakukan antara negara. Selanjutnya yaitu berdasarkan pelanggan, yang dimana dapat dibagi menjadi beberapa macam, yaitu full service factoring, yaitu pemberian semua jenis jasa anjak piutang baik berupa pembiayaan maupun non pembiayaan oleh perusahaan anjak piutang, termasuk dalam fasilitas untuk menanggung semua resiko terhadap kredit yang macet. Berikutnya, recourse factoring, yaitu pemberian hampir semua jasa anjak piutang kecuali proteksi terhadap resiko kredit yang tidak terbayar tagihannya. Book factoring yaitu pemberian jasa hanya berupa fasilitas, jasa pembiayaan, dan pemberitahuan jatuh tempo pada debitur. Berikutnya, maturity factoring yaitu pemberian jasa dalam bentuk pelindungan kredit yang meliputi pengurusan atas penjual penagihan dari debitur dan pelindungan atas piutang tanpa adanya jasa pembiayaan. Berikutnya, invoice discounting yaitu pemberian jasanya dalam bentuk jasa pembiayaan. Dan undisclosed factoring yaitu pemberian jasa dalam bentuk piutang sampai dengan persentase tertentu dari jumlah faktur yang telah disetujui. Yang terakhir, advance payment yaitu pengalihan piutang di mana pembayarannya dilakukan pada saat jatuh tempo dan besarnya sekitar 80% dari nilai faktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya pemateri yang ketiga akan melanjutkan pemateri yang sudah membacakan dari saudari Desi, yaitu D, jasa-jasa dan biaya yang diberikan. Dalam kegiatan sehari-hari, secara umumnya perusahaan anjak piutang mempunyai dua macam jasa yang dapat ditawarkan kepada masyarakat. Satu, jasa yang diberikan, kedua, biaya yang diberikan. Adapun jasa-jasa yang dilakukan oleh anjak piutang ada 5. 1. Jasa pembiayaan, 2. Jasa non pembiaya, yang ketiga bulk factoring, yang keempat maturity factoring, yang kelima invoice discounting. Yang 1. Jasa pembiayaan. Jasa pembiayaan. Dalam hal jasa pembiayaan, perusahaan anjak piutang melakukan pembiayaan di muka kepada debitur yang besarnya dari kesepakatan kedua belah pihak. Yang kedua, jasa non pembiaya. Dalam jasa non pembiayaan, kegiatan yang dilakukan meliputi pemberian jasa pengelola administrasi kredit. Biasanya kegiatan jasa ini meliputi analisis kelayakan kredit. Yang ketiga, bulk factoring.
Ajang piutang jenis ini memberikan jasa pembiayaan dan pemberitahuan saat jatuh tempo pada konsumer. Yang keempat, maturity factoring. Ajang piutang ini memberikan jasa proteksi risiko piutang, arbitrasi penjualan secara menyeluruh, dan penagihan. Yang kelima, invoices discounting. Ajang piutang ini hanya memberikan jasa pembiayaan saja, dengan jasa non pembiaya sama sekali tidak diberikan. Baik yang kedua, biaya yang diberikan. Biaya yang diberikan ini terbagi menjadi dua lagi. Satu, factoring charge. Factoring charge ini dikenal atas jasa non financing yang telah diberikan oleh faktor. Yang kedua, initial payment charge, yaitu biaya bunga. Biaya ini akan dikenakan oleh kepada klien berdasarkan dua yang dipakai sebagai invoices dengan perhitungan per hari. Baik, selanjutnya yang E, keuntungan ajang piutang. Keuntungan yang diperoleh masing-masing pihak ada 3 bagian. 1 bagi perusahaan ajang piutang, 2 bagi kreditur, 3 bagi debitur. Adapun manfaat yang diterima dalam melakukan kegiatan ajang piutang terbagi menjadi 2 macam. 1 bagi klien, kedua bagi faktor. Bagi klien, manfaatnya dapat diterima. Klien terdiri dari manfaat karena menerima jasa pembiayaan dan manfaat yang diterima karena menerima jasa non pembiaya. Bagi klien ini terbagi menjadi dua macam lagi. 1 manfaat melalui jasa pembiayaan, kedua manfaat jasa non pembiaya. Yang kedua, bagi faktor. Manfaat bagi faktor ini yang diterima adalah penerima free dari pihak klien. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.